Halo semua, aku Arif dan selamat datang di. Hai, いってらっしゃい。お母ちゃんがしてくれたのは Di video kali ini aku mau mereview sebuah film yang baru saja aku tonton di Japan Online Film Festival 2022. Jadi acara itu tuh merupakan festival film online dari Jepang yang bisa diakses di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Buat kalian yang tertarik, ini merupakan acara yang bisa diakses secara gratis. Kalian tinggal login menggunakan akun email kalian dan sebenarnya udah dilaksanakan sejak beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 14 Februari dan bisa diakses sampai tanggal 27 Februari besok. Jadi tinggal beberapa hari lagi. Di festival itu ada banyak film yang disajikan dari berbagai tahun dan berbagai genre. Mulai dari sejarah ada, animasi ada, drama juga ada. Dan salah satu film yang kupikir sangat kurekomendasikan banget untuk ditonton karena sangat bagus adalah film yang akan kubahas kali ini, yaitu berjudul Her Love Boils Bad Water. Her Love Boils Bad Water ini merupakan film yang ceritanya sebenarnya nggak berat-berat amat, cukup ringan karena ini film keluarga. Ceritanya tentang sosok ibu yang bernama Futaba. Di awal film dia diperlihatkan sebagai sosok single mother yang merawat anak sematawayangnya, cewek yang bernama Azumi. Di sini diperlihatkan bahwa Futaba itu memang sosok yang lembut, tapi tegas, tapi juga di satu sisi humoris. Jadi bener-bener ibu yang ideal lah. Sampai akhirnya kita tahu bahwa ternyata ayahnya si Azumi, suaminya Futaba itu bukan meninggal atau bagaimana, tapi kabur karena ternyata dia memiliki anak dari perempuan lain, yang mana akhirnya si suaminya yaitu Kazuhiro terpaksa pergi meninggalkan keluarganya si Futaba untuk bertanggung jawab, meskipun kemudian dia justru ditinggal oleh perempuan yang mengaku memiliki anak dari dirinya, sehingga dia terjebak untuk merawat anak yang sebenarnya belum jelas apakah itu anak kandungnya atau enggak. Singkat cerita, di kehidupan harmonis antara Futaba dan putrinya, ternyata Futaba divonis memiliki kanker yang sudah stadium 4 dan dia hanya tinggal memiliki waktu beberapa bulan sebelum kematian menjelang, karena udah parah banget sehingga kemo pun juga udah nggak mungkin, tinggal nunggu waktu aja. Saat itulah Futaba merelakan harga dirinya untuk mencari suaminya yang kabur, semata-mata hanya untuk agar keluarganya kembali seperti sedia kala, sehingga suatu saat ketika tiba saatnya Futaba pergi, dia tidak perlu mengkhawatirkan putrinya. Dan setelah pencarian yang cukup singkat dibantu dengan salah satu detektif swasta, Futaba berhasil menemukan si suaminya yaitu Kazuhiro. Dan dengan menceritakan kondisinya, Kazuhiro juga setuju untuk pulang dengan membawa putrinya yang berumur 9 tahun bernama Ayuko. Si Futaba berniat untuk kembali membuka bisnis keluarganya, yaitu pemandian air panas. Akhirnya dengan dimulai awal yang baru bagi keluarga itu, Futaba setiap hari selalu berusaha untuk memberikan seluruh effortnya untuk membangun kembali keluarganya, agar terutama si Azumi tidak merasa kehilangan ketika Futaba besok meninggal. Alur cerita di film ini tuh rapat banget. Maksudnya rapat itu aku bisa berani bilang kalau aku nggak menemukan plot hole di sini. Setiap adegan yang menyusun alur itu disusun sedemikian rupa sehingga bisa saling mengcover. Dan setiap adegan, setiap pergerakan visual, setiap detail-detail kecil yang ada di film ini semua memiliki alasan dan sebab tersendiri kenapa ada di situ, dan
ada kelanjutan khusus dari, bahkan ada adegan-adegan yang terasa random di film ini pun ternyata memiliki makna yang lebih jauh daripada itu. Setiap karakter yang ada di film ini juga ditulis dengan sangat apik, sangat rapi, dan bisa dibilang hampir mendekati sempurna. Dan bisa aku katakan karakter-karakter yang dihadirkan di film ini tuh semuanya memiliki family issue lah. Nggak ada karakter yang dihadirkan di sini tuh memiliki keadaan keluarga yang dalam tanda kutip normal. Entah ada yang ditinggalkan, atau dia yang meninggalkan, atau ada yang ditinggal mati. Semuanya memiliki family issue, tapi dalam perkembangan karakternya, semua memiliki konflik dan redemption masing-masing. Ada permasalahan dan penebusan masing-masing, sehingga dari karakter major sampai karakter yang terasa random pun semua memiliki alasan yang sangat pas kenapa harus ada di film ini, dan semuanya saling mendukung cerita. Kita mulai dengan karakter utama di film ini, tidak lain dan tidak bukan adalah Futaba, ibu kita semua. Di awal tadi aku sempat bilang bahwa Futaba ini karakter yang tegas, di satu sisi juga lembut, di satu sisi juga humoris, yang mana membuat karakter Futaba ini menjadi sosok ibu yang sangat ideal. Tapi nggak sesimpel itu. Karakter Futaba ini ternyata masih memiliki value, memiliki nilai yang lebih besar daripada deskripsi singkat semacam itu. Dari awal film kita sudah diperlihatkan tentang karakter si Futaba, yang mana dia itu sosok yang sangat percaya diri dengan kemampuannya sebagai orang tua. Bahkan menghadapi fakta bahwa dia ditinggal suaminya, dia juga nggak ambil pusing. Oh, aku bisa kok merawat anakku sendirian. Dan nggak hanya sampai di situ saja, ketika suaminya pulang membawa anak yang berasal dari rahim lain, kemampuan keibuannya itu ternyata lebih luas. Dia bisa dengan senang hati tanpa tedeng aling-aling menerima anak yang bukan anak kandungnya, tapi langsung dianggap sebagai anaknya sendiri, dan sama sekali nggak ada sesuatu yang memperlihatkan, oh aku ibu tiri, kamu anak tiri, aku harus membedakan. Enggak. Dan itu seakan-akan bahkan bukan masalah yang patut dibahas. Kalau kamu masuk ke rumah ini sebagai anakku, ya udah, berarti kamu anakku. Belum sampai di situ saja, dengan orang random yang baru aja ditemui, begitu Futaba tahu bahwa oh, si anak ini dia memiliki problem keluarga juga, ya dia tetap mengeluarkan sisi keibuannya, bagaimana dia menjadi sosok yang sangat suportif terhadap apapun yang dilakukan si orang ini, sehingga orang yang dia bahkan sama sekali nggak mengetahui siapa ibu kandungnya bisa merasakan aura keibuan dari sosok Futaba ini. Dan hal ini membuat kita bertanya-tanya, kok bisa Futaba bisa mengeluarkan aura keibuannya itu, dan seakan-akan dia nggak memiliki rasa keraguan di hati untuk memberikan kasih sayang. Kita merasa mungkin karena dari kecil dia sudah terbiasa menerima kasih sayang yang sama. Ternyata enggak. Ternyata kita di akhir tahu bahwa Futaba itu bahkan belum pernah bertemu dengan ibu kandungnya sendiri. Dan di ambang kematian Futaba, dia memiliki permintaan untuk sekali saja ketemu dengan ibu kandungnya. Dibantu dengan detektif swasta yang ku bilang tadi, akhirnya ketemu. Futaba berkunjung ke rumahnya. Ibu kandungnya Futaba sama sekali tidak menerima apapun itu. Dia merasa, aku gak punya anak yang bernama Futaba. Jelas memukul hati Futaba lah, sosok ibu yang baik ke semua orang. Bahkan semua orang bisa aja dianggap anaknya. Tapi di sisi lain dia memiliki beban batinnya tersendiri. Dia nggak memiliki kasih sayang seorang ibu. Bahkan saat diberi kesempatan untuk bertemu ibu kandungnya, dia tetap nggak memiliki privilege semacam itu. Tapi Futaba tetaplah Futaba. Menghadapi kenyataan pahit seperti itu, jadi dia tetap menjadi sosok
seorang ibu sampai akhir hayatnya. Selanjutnya ada sosok Azumi, anak tertua Futaba. Satu hal yang ku sorot dari sosok Azumi ini ya karakter developmentnya. Dari awal dia itu terkesan sosok yang pemalu, bahkan diantar sekolah ke ibunya aja dia nggak mau karena malu, karena aku udah gede kok bu. Di sekolah dia dibully teman-temannya, dia juga cuek, dia nggak berani. Bukan cuek sih, karena memang dia nggak berani untuk membalas, karena dia nggak memiliki keberanian itu. Sampai akhirnya, ya lagi-lagi Futaba yang memunculkan keberanian dalam diri Azumi. Impact-nya sampai akhir film, ketika Futaba hampir merenggut nyawanya, hampir nafas terakhir, sosok Azumi yang pemalu, yang gak bisa apa-apa sendiri, yang gak berani melakukan hal yang sepatutnya dilakukan, dia menemui ibunya dalam keadaan sakaratul maut tanpa didampingi apapun. Dia berhasil menenangkan dirinya sendiri dan berkata, "Gak apa-apa bu, aku bisa menghandle semuanya." Dan mungkin terkesan ya mengharukan jelas, tapi terkesan mengharukan yang wajar. Tapi kalau kita tahu perjalanan Azumi dari titik 0 sampai titik itu, kita tahu bahwa nggak gampang dalam tahap menjadi Azumi yang dewasa, yang merelakan kepergian ibunya. Karena selama ini dia bisa seperti itu semua gara-gara ibunya. Dan bagaimana mungkin Azumi ditinggal ibunya saat umur sekitar 15 tahun, bagaimana mungkin di tahun-tahun berikutnya dia bertahan tanpa kehadiran ibunya. Azumi berhasil menghilangkan keraguan itu, dan makasih bu, berkat kamu aku bisa survive dan aku sudah ikhlas kalau misalkan ditinggal ibu. Itu yang aku tangkap dari karakter developmentnya si Azumi ini. Karakter selanjutnya ada Ayuko, si kecil pendiam umur 9 tahun. Di awal film dia itu digambarkan sebagai sosok yang sangat pendiam, yang gak, apa ya, bisa dibilang dia gak menerima sekelilingnya, karena dia masih berharap bahwa suatu ketika ibu kandungnya akan kembali, tapi ternyata ibunya sama sekali gak kembali. Dan di saat itu juga dia sadar bahwa kasih sayang yang dibawakan, yang dihadirkan oleh Futaba itu merupakan kasih sayang yang tulus, yang murni. Dan aku suka meskipun karakter si Ayuko ini merupakan 9 tahun, tapi dia berhasil mengucapkan dialog yang sangat dewasa untuk seumurannya, yaitu, apakah boleh aku berada di sini menjadi bagian dari keluarga ini, tapi aku masih mencintai ibu kandungku. Dan ya aku merasa sangat tersentuh hatinya dengan kalimat seperti itu, karena di satu sisi si Azuko sudah berhasil membuka hatinya pada keluarga barunya. Di satu sisi Futaba berhasil meyakinkan bahwa Yuko diterima di keluarga barunya itu. Dan di satu sisi Ayuko juga orang yang berbakti, bahkan ketika ditinggal oleh orang tua kandungnya yang gak pernah kembali, dia tetap merasa, aku tetap mencintai ibu kandungku. Dan untuk karakter yang berusia 9 tahun itu sangat keren menurutku. Salah satu karakter yang menarik, tapi bukan karakter favoritku, tapi penyajian karakter tokoh ini tuh aku suka banget, yaitu Kazuhiro, si bapak yang awalnya terkesan brengsek, tapi ternyata nggak sesimpel itu. Kita nggak bisa langsung menjustifikasi dia itu brengsek, karena sutradaranya berhasil menyampaikan ke kita bahwa semua masalah ini terjadi karena Kazuhiro itu sederhananya tuh bodoh, bener-bener bodoh itu, karena ya dia apa ya, otaknya ada yang kurang atau bagaimana, sehingga bodoh tapi dalam konotasi yang baik ya. Karena ya mungkin kesalahannya dia cuma waktu itu dia pernah khilaf tidur dengan perempuan di klub malam atau apa, sehingga bertahun-tahun selanjutnya cewek itu datang dengan membawa putrinya yang masih kecil dan mengaku, ini putrimu. Dia nggak bisa berpikir macam-macam, bahkan dia nggak sempat bernegatif thinking,
masa benar ini putriku? Ayo cek DNA dulu atau ayo kita perkarakan. Enggak, dia semata-mata hanya melihat sosok perempuan malang di hadapannya. Dia melihat sosok yang nggak tahu mau pergi kemana. Dan dia melihat seorang yang malang itu menggandeng gadis kecil. Ya dia langsung otomatis, oke, aku harus menolong mereka. Yang mana menjadi tanggung jawabku. Karena dia berpikir bahwa aku ayahnya, ya berarti mungkin saja aku ayahnya. Dan saking bodohnya karena dia langsung meninggalkan si Futaba dan anaknya Azumi, yang mana meninggalkan penderitaan lagi pada Futaba dan Azumi. Kazuhiro ini bukan sosok yang pandai menyampaikan perasaannya, bukan orang yang pandai menyampaikan emosinya, ya karena bodoh itu tadi. Dan itu menjadi chemistry yang unik antara Kazuhiro dengan Futaba. Karena selama ini Kazuhiro hanya bilang, kalau ketemu dengan Futaba hanya bilang, kamu sebenarnya mau apa? Kamu pengen apa? Dan itu bukan karena dia orang yang egois terus, oke, kamu mau apa? Nanti aku kasih, tapi kamu memanfaatkanku. Enggak, dia nggak memiliki hal lain yang ada di pikirannya dan dia hanya bisa mengeluarkan kata-kata itu. Itu ungkapan yang mewakili perasaannya yang nggak bisa disampaikan dengan kata-kata lain yang dia tidak bisa ungkapkan. Film Her Love Boils Bad Water ini juga memiliki twist yang mana membuat adegan dengan twist itu menjadi adegan favoritku sepanjang film. Dan kujamin buat kalian yang menonton adegan ini pasti bakal menangis. Kalau nggak menangis ada yang salah dengan psikologi kalian. Entah kalian psikopat atau nggak punya perasaan. Ini bener-bener bagus dan twistnya tuh nggak hanya sekadar demi rasa surprise, tapi bener-bener nggak menyangka dan bisa disusun dengan baik. Tadi kan aku sempat bilang kalau adegan-adegan di film ini penuh dengan detail-detail kecil, bahkan adegan yang terasa random pun ternyata memiliki kesinambungan yang bisa dijelaskan di akhir film. Salah satunya adalah bagian ketika Azumi mengetahui bahwa ternyata dia bukan anak kandung si Futaba. Jadi di awal-awal film ada beberapa adegan yang sebenarnya kupikir adegan selingan biasa, yaitu salah satunya ketika setiap tanggal 25 April si Futaba dan Azumi itu selalu dikirimi paket kepiting laba-laba oleh sosok yang bernama Kimie Sakamaki. Dan setiap kali mereka mau menuliskan surat balasan terima kasih, Futaba selalu menyuruh Azumi untuk menuliskan surat terima kasih itu. Alasannya, ya kalau orang tua ngasih sesuatu itu sewajarnya yang membalas ya yang muda. Karena orang tua tuh lebih suka kalau ucapan terima kasihnya dari yang muda. Tanpa tahu bahwa ternyata ada hal besar di balik adegan kecil itu. Terus ada lagi adegan yang terkesan ya selingan. Jadi ketika si Azumi mau menyeberang jalan, di sebelahnya ada orang tunarungu dan tunawicara. Dia berusaha berkomunikasi dengan orang di hadapannya, tapi orang itu nggak paham bahasa isyarat dan kebetulan Azumi tahu bahasa isyarat. Kupikir, oh oke, Azumi orangnya pintar, dia paham bahasa isyarat. Tanpa aku sadar bahwa ada makna lain dari adegan kecil itu. Nah, suatu ketika saat Futaba mengajak kedua anaknya pergi bertamasya di suatu restoran untuk menyantap kepiting laba-laba, di situ dia bertemu pelayan yang juga tunarungu dan tunawicara. Singkat cerita, setelah keluar dari restoran itu, si Futaba bilang dia ingin menyampaikan sesuatu ke Azumi. Awalnya aku pikir dia ingin menyampaikan tentang penyakit kankernya yang udah stadium akhir. Tapi ternyata yang disampaikan bukan itu. Yang disampaikan bahwa Azumi bukan anak kandung dari Futaba. Dan ibu kandung dari Azumi adalah pelayan restoran yang baru saja mereka datangi. Dari semua hal yang ku sampaikan tadi, yang ku bahas tadi, jelaslah kesimpulannya film ini
film yang sangat bagus, recommended banget buat ditonton. Karena itu meskipun ini merupakan film dari tahun 2016, tapi ku review sekarang dan ku pikir dunia perlu tahu bahwa film seperti ini tuh eksis dan perlu apresiasi yang sepantasnya, karena film ini benar-benar muatannya sangat baik banget, bagus banget, pesannya jelas, nggak disampaikan secara berlebihan. Terus kalau ngomongin kekurangannya, sebenarnya ada satu sih, satu adegan yang kupikir nggak perlu ada karena justru merusak rasa magis dari film ini. Tapi ada dan aku keganggu banget. Adegan yang ku maksud adalah ketika pemakaman si Futaba, si detektif swasta itu kan juga datang. Dia bersama putri kecilnya. Si detektif itu kan memang diceritakan istrinya meninggal sehingga dia merawat anaknya single parent juga. Dan dulu ketika bertemu Futaba, si Futaba berdialog dengan putri kecilnya itu. Putri kecilnya bilang, ibuku udah pindah ke surga, dia pindah ke tempat yang jauh sehingga aku gak bisa nengok. Terus si Futaba bilang, surga itu tempat yang baik untuk orang-orang yang baik dan aku yakin ibumu pasti mengawasi kamu dari surga. Dialog-dialog hangat seperti itu justru dihancurkan di adegan akhir di mana si detektif bilang ke anaknya sendiri bahwa orang yang meninggal itu ya udah meninggal. Mereka nggak di surga. Meninggal ya udah meninggal sehingga kita nggak bisa bertemu dengan mereka lagi. Ibu Futaba ini dia udah meninggal, kita nggak bisa ketemu lagi. Sama halnya seperti ibumu, kamu nggak bisa ketemu ibumu lagi karena ibumu sudah meninggal. Maaf karena selama ini aku berbohong kepadamu dan aku nggak memiliki keberanian untuk menyampaikan hal ini. Kelihatannya sih dibuat seakan-akan, detektif ini akhirnya berani menyampaikan fakta pada anaknya. Padahal menurutku ini justru merusak esensi dari rasa kekeluargaan yang ada di film ini. Maksudnya kalau memang ingin menyingkirkan referensi kepercayaan atau agama atau bagaimana, ya jangan disampaikan lewat adegan antara bapak dan anak ini. Karena yang kita bahas di sini bukan sekedar surga, tapi simbol harapan bagi anak-anak. Kalau si detektif ngomong sama si Kazuhiro, bolehlah mungkin, tapi si detektif ini bilang sama anaknya sendiri yang masih kecil dan ya bayangin aja si anak kecil ditinggal ibunya masih kecil dan diberi pengharapan bahwa ibunya berada di tempat yang lebih baik dan dari tempat itu ibunya bisa mengasihi kamu. Dipatahkan sendiri oleh ayahnya bahwa kamu gak bisa bertemu ibumu karena ibumu udah meninggal, titik. Itu aja sih mungkin kekurangannya, tapi selebihnya oke banget. Karena itu aku berani memberi skor buat film ini 9,8. Oke, mungkin itu dulu review film Her Love Boils But Water dari Disklik kali ini. Kalau kalian suka ya alhamdulillah, silahkan klik like. Kalau nggak suka, dislike nggak apa-apa. Kalau suka banget dan belum subscribe, ya subscribe lah, tunggu apa lagi? Biar kita semangat buat bikin konten. Terus kalau kalian punya rekomendasi film atau series ya silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram kita. Terus kita juga punya akun Letterboxd. Di Letterboxd itu kita juga bikin review film-film atau series-series yang gak sempat kita bahas di YouTube. Jadi buat kalian yang pengen rekomendasi mungkin bisa lah mampir ke akun Letterboxd kami. Itu aja. See you next time.